Beredar isu bahwa Netanyahu dikabarkan sudah mati, teman-teman, tertembak rudal dari Iran. Yang dimana kemunculan Netanyahu yang baru-baru ini menuai kontroversi adalah pernyataannya yang secara publik. Namun ada yang aneh dari video itu, yaitu yang dimana video dia memperlihatkan tangannya yang tidak lazim. Nah, dengan video itu, teman-teman, diduga bahwa Netanyahu sudah tidak bisa tampil lagi ke publik. Karena apa? Yang tampil sudah AI. Nah, ini video yang diduga buatan AI ya, teman-teman. Kita lihat. Kalau saya tidak melihatnya ada 6 malah. Tidak ada 6 jari di sini, masih 5. Tuh. Masih 5. Ini kelingkingnya nih. Ini kelingking, ini jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Jadi begini, teman-teman. Kalau kita berbicara masalah efek kamera, saya juga pernah belajar kamera. Dimana kalau kita syuting di malam hari dan shutter speednya kita naikin, ada memang settingan apabila kita memainkan setelan shutter speed itu bisa meninggalkan bayangan memang. Ya, contohnya seperti ini nih. Nah, kemungkinan ini syutingnya malam. Jadi settingan kameranya bisa meninggalkan jejak seperti ini. Kalau dari pengamatan saya, ini bukan AI. Ya, ini bukan jari ini. Sisa frame yang tertinggal. Tuh. Ya. Tapi di sini, teman-teman, ada video terbaru yang dimana malah fotonya terlihat parah. Media Iran kabarkan Netanyahu meninggal terkena rudal Iran. Ini faktanya. Kantor berita Tasnim, media yang berafiliasi dengan IRGC Iran, melaporkan adanya spekulasi mengenai kemungkinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tewas atau terluka parah. Dalam laporan berjudul Speculation Swears About Netanyahu's Possible Death, Injury yang dirilis Selasa, 10 Maret 2026, Tasnim merangkum sejumlah indikator yang diklaim memperkuat dugaan tersebut. Oke. Meski demikian, laporan itu tidak menyertakan bukti konkret maupun konfirmasi resmi. Ya, memang iya. Menanggapi isu tersebut, media Israel The Jerusalem Post dengan tegas membantah laporan Tasnim dan menyebutnya sebagai spekulasi palsu tanpa bukti. Ya, betul. Jadi, teman-teman, memang masing-masing pihak, entah Israel ataupun Iran, sama-sama ingin mengakui bahwa diri mereka superpower, telah memenangkan pertarungan. Ya, kita juga berharap si Netanyahu mati. Meskipun kita gak usah berharap, Netanyahu nanti pasti mati kok. Dan matinya pasti ya mungkin karena perang, dan bisa jadi karena umur. Karena semua orang pasti mati, teman-teman. Cuman, faham dari Netanyahu, susah untuk mati. Karena ketika Netanyahu mati, akan muncul Netanyahu yang lain. Ketika Ali Khamenei mati, akan muncul Ali Khamenei yang lain. Begitu terus-menerus. Dan kemarin banyak orang yang keberatan ketika pernyataan Ustaz Khalid Basalamah kalau Khamenei ini adalah beragama dari agama buatan Yahudi. Oh, banyak yang keberatan, terutama dari golongan Aswaja. Keberatan mereka, teman-teman. Saya membuat bantahan, Ustaz Khalid memfitnah begini begitu. Padahal memang pada faktanya agama Syiah adalah buatan Yahudi. Siapa yang bilang? Ya, Ustadz Adi Hidayat. Lucunya, kalau mau masuk Syiah, syahadat lagi. Ya. Dan syahadatnya jadi 3 nanti. 3. Ya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, asyhadu annal imamata. Ya, saya bersaksi bahwa imamah, kepemimpinan ada setelah Rasulullah. Itu yang dimaksudkan bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan. Tapi setelah itu langsung ke Ali dan 12 imam setelahnya. Ya. 12 dalam bahasa Arab disebut dengan Ithna Asyar. Muncullah istilah Syiah Ithna Asyariyah, 12 imam. Ya. Imam-imam ini kata mereka itu menggantikan kedudukan Rasulullah. Langsung ya. Dari Rasulullah langsung ke Ali, langsung keturunan Ali dari Husain, langsung terus. Yang ke-12 ini sedang bersembunyi. Saya nggak tahu kenapa sembunyi ya. Ya. Jadi belum nampak, gak ada yang tahu. Dan nanti satu saat akan datang, ya, akan datang. Namanya Al-Mahdi, Al-Muntazar. Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, nanti akan datang. Dan saat datang unik, datangnya langsung ke Madinah membangunkan Nabi. Ya, jadi Nabi sedang tidur dibangunkan, lalu Fatimah dibangunkan, Ali dibangunkan, lalu sama-sama membangunkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka disiksa tiga-tiganya itu. Ya, karena menyiksa ahli bait. Kata mereka itu, kata mereka. Di 12 imam, kepercayaan mulai robah. Ya. Syahadat jadi tidak ada, langsung salat, kedua zakat, 3 puasa, keempat haji, yang kelima namanya wilayah. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Sabah.
oleh Abdullah bin Sabah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Sabah orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Uthman bin Affan, dia menyebarkan fitnah, mengatakan bahwasanya Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Uthman dikeluarkan, karena dia masih ngaku Islam. Dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat tim demonstran, kemudian masuk, memprotes Uthman sampai terbunuh Uthman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Mengatakan yang membunuh Uthman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Fitnah pertama yang muncul adalah masuk Islamnya seorang tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Ini orang Yahudi, bukan Yahudi biasa, tapi tokoh Yahudi, Rabi. Masuk Islam dia. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di lisannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah bin Sabah. Tentang Abdullah bin Sabah ini jangankan referensi dari kitab Sunni, dari kitab Syiah pun ada. Kepercayaan mulai robah. Syahadat ini tidak ada, langsung salat, kedua zakat, 3 puasa, keempat haji, yang kelima namanya wilayah. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Sabah. Wilayah itu apa? Wilayah itu ketaatan kepada imam dalam 2 hal. 1, wilayatul hukmi, dalam kepemimpinan. Jadi kalau dalam kepemimpinan di masyarakat, kepemimpinan negara, itu harus taat pada imam. Siapapun presidennya harus ada imamnya. Misal, sekarang misalnya kalau di Iran ya, imamnya Ayatullah misal Khomeini, itu imamnya. Ya. Presidennya siapa? Bukan beliau, presidennya yang lain. Ya. Kemarin Ahmadinejad, sekarang Hasan Rouhani misalnya. Itu presidennya. Tapi ketaatan presiden itu tetap pada imam. Dan imam ini disebut maksum. Maksum itu cuma sifat para nabi dan rasul. Maksum itu artinya bebas dari kesalahan. Yang bebas dari kesalahan, untuk membedakan dengan manusia biasa, itu cuma nabi dan rasul. Jadi tidak ada manusia biasa yang maksum. Ya. Kalau Anda sudah mengatakan ada orang maksum, artinya ada nabi baru. Sudah keliru di sini. Jadi di sini saya ingin beritahu kepada kalian, ketika ada 2 kotoran saling berperang, Yahudi dan Syiah, itu adalah kotoran yang sama, bedanya cuma dibelah. Jadi di sini saya ingin memberikan penekanan bahwa ketika melihat 2 kotoran saling bertarung, Zionis dan Syiah bertarung nih, ini ibarat kotoran yang sama cuma dibelah 2. Siapa yang mau kita bela? Siapa yang kita dukung? Ya kita dukung dua-duanya agar saling menghancurkan. Paham sampai di sini? Kita dukung kehancuran Zionis dan kita dukung juga kehancuran Iran. Karena apa? Keduanya sama-sama penjahat, sama-sama penipu, sama-sama telah meminum darah kaum muslimin Sunni di Ardus Syam. Pernyataan dari Netanyahu sendiri, ya dari dulu sampai hari ini, mereka membuat Syiah hanya untuk membelah suatu negara. שום דבר לא השתנה. שום דבר. בזמן שאתם הייתם בממשלות הללו, לא שמעתי מכם אפילו הברה, לא מילה, הברה, על הפירוד והפיצול הזה. להפך, תמכתם בזה, אפילו ביקשתם חלקים מזה. Ada yang berkomentar, teman-teman, oh enggak, Netanyahu itu dulu bekerja sama dengan Iran, itu karena pemimpinnya adalah orang yang sekuler. Tidak mungkin seorang Netanyahu berteman dengan seorang Syiah yang taat. Pengakuan dari Netanyahu sendiri, teman-teman. Ketika mereka berpura-pura perang, Netanyahu yang bilang bahwa Netanyahu memang mengasuh, membesarkan dan memelihara Syiah di Lebanon. Pengakuan Netanyahu sendiri, ada videonya. Jadi bukan di masa kepemimpinan Shah Reza Pahlavi, tapi di masanya Khomeini. Dari Khomeini ataupun Khomeini. Ya entah kalian mau berbicara masalah geopolitik, mau bicara masalah ideologi, mau berbicara masalah ini itu, pengamat Timur Tengah. Saya juga mengamati. Saya mengikuti perkembangan ini. Karena apa? Ya ini penting untuk kita bahas agar umat tidak tertipu dengan Zionis ataupun dengan Syiah Rafidah yang keduanya kotoran yang sama ini hobi taqiyah. Jadi pada intinya teman-teman, di video yang dianggap sebagai AI ini saya tidak melihat adanya buatan AI. Ini real, cuman pengambilan gambarnya, ya kamera menangkapnya ada frame yang tertinggal ketika Netanyahu gerak begini. Jadi terlihat ada jari yang nambah. Padahal itu hanya sisa-sisa frame. Ya, begitu. Jadi Netanyahu tidak mati. Tetapi kalau si Mujtaba Khomeini, saya curiga mati beneran. Karena apa? Gak muncul-muncul. Ya semoga saja nanti muncul.